saya katakan tadi, Wahyu 21:27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Najis ini dalam bahasa Yunani itu kan sudah jelas koinos. Koinos itu merujuk kepada jasmani, jasad, tubuh yang tidak bersih. Oleh karena itulah untuk membersihkan tubuh ya harus kulup. Tidak ada. Dan ternyata ini diterangkan dalam kitab saudara sendiri, orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, itulah yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, sekarang kalau tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Anda mau kemana? Nah, untuk mengajarkan ke mereka, oh kamu harus disunat, harus kamu mengikuti adat istiadat Yahudi yang diajarkan oleh Musa. Kamu harus disunat baru kamu boleh selamat. Nah, sekarang kita lihat ya apa yang mereka. Tetapi Paulus, dengar ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu, soal sunat ini. Oke, kita lihat ya. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka memberitakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Nah, baru. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Rasul-rasul ini murid-murid Tuhan Yesus ya. Ini Paulus pergi ke mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata. Orang Farisi yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mereka datang dan berkata, waktu Paulus sudah di Yerusalem ya, bertemu dengan murid-murid rasul-rasul yang lain, rasul-rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Orang Farisi berkata, orang Farisi yang sudah percaya ini, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi rasul-rasul yang bersidang ini ya, Petrus, Yakobus, itu murid-murid Tuhan Yesus. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus ini ya pemimpin para rasul. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia telah mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Kita ini orang Yahudi, mereka ini orang non-Yahudi. Ini Petrus, Paulus belum jadi rasul, Petrus sudah menginjil ini ke bangsa lain. Tunggu ya, sampai ayat berapa tadi ya? Saya lupa. Sorry teman-teman. Oh sini, sampai ayat 8 ya. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita ini bangsa Yahudi ya, dengan mereka orang non-Yahudi. Tidak ada perbedaan. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman,
Kalau demikian, dengar ya apa yang dikatakan Petrus di sini. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Nah, dengar ya. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi bukan keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi ya, ini Petrus yang ngomong. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, sekarang Yakobus ya, tadi Petrus kan, sekarang Yakobus yang berkata. Saya ulangi lagi ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Yakobus ini murid Tuhan Yesus ya, salah satu rasul. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon Petrus tadi ya, Simon Petrus ini maksudnya ya. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi, seperti ada tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan keturunannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain, dengar ya, supaya semua orang lain mencari Tuhan dari segala bangsa, bukan cuma Israel, dari segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang Tuhan sebut miliknya Dia. Itu maksudnya. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengar ya. Apa poinnya yang Sebab saudara itu, ingin sampaikan? dengar dulu bro, kalau orang yang jalan otaknya sudah nangkap semua poinnya. Sebab itu kan itu pengajaran aku Paulus. berpendapat, dengar dulu bro, sebab itu saya selesaikan dulu ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dan dari percabulan, dan dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi sudah jelas ya, narasi semua yang tertulis di sini yang disampaikan bukan soal sunat. Tetapi kepada bangsa non-Yahudi hanya dikatakan di sini apa? Jangan memakan, menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, menjauhkan diri dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu yang diminta oleh Yakobus. Petrus juga sudah membenarkan sebelumnya. Nah, ada sunat, justru mereka di sini membantah sunat untuk non Yahudi. Orang Yahudi ini sendiri yang ngomong, rasul-rasul bahkan, bukan kaleng-kaleng. Ini Ya. sudah jelas ya semua. Silakan bro. Oke, Anda sendiri yang membaca. Tetapi beberapa dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat Musa. Anda sendiri yang membaca itu. Tapi kemudian fakta realita yang ada, apakah orang-orang non-Yahudi mengikuti Taurat? Kan tidak, terutama sunat.
Makanya saya katakan tadi, Wahyu 21:27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Najis ini dalam bahasa Yunani itu kan sudah jelas koinos. Koinos itu merujuk kepada jasmani, jasad, tubuh yang tidak bersih. Oleh karena itulah untuk membersihkan tubuh ya harus kulup. Tidak ada. Dan ternyata ini diterangkan dalam kitab saudara sendiri. Orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, itulah yang bisa masuk ke dalam surga. Nah sekarang kalau tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dalil, Bung. Jangankan ke surga, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel, tidak boleh dia masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus ini disebut Mikdas, ya, atau Betel atau Betel. Itu yang mereka ketahui. Nah, kalau di dalam Mikdas aja mereka nggak boleh masuk orang yang tidak bersunat ini, bagaimana dengan surga? Saya cari dalilnya, apakah di surga orang yang tidak bersunat juga tidak boleh masuk? Ternyata di kitab saudara, Wahyu 21:27 memang nggak boleh masuk. Jadi Anda mau kemana? Ini dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 52 yang saya katakan tadi. Terjagalah, kenakanlah kekudusanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalammu. Berarti yang najis itu orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat itu disebut najis. Najis gak boleh masuk ke Yerusalem. Orang yang tidak bersunat gak boleh masuk ke sana, apalagi masuk ke surga. Ini data yang saudara harus pahami. Jangan Anda melakukan pembenaran dengan kitab Anda, sementara Anda terbentengi, terhalangi oleh kaidah-kaidah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, yang konon ceritanya adalah firman Tuhan. Ini masalah besar, Bung. Ini masalah besar. Ternyata orang Kristen tidak ada ruang, baik di Yerusalem maupun di surganya orang Israel. Lalu kalian mau ke surga mana? Itu masalah besar. Makanya saya katakan tadi di Yeremia 31, ketika Anda mengatakan itu adalah perjanjian lama, dasar pijakan saudara mengatakan itu apa? Tidak ada, kecuali dari mimbar gereja. Kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dan juga Bani Yehuda, yang adalah ketetapan Tuhan, gereja sebut itu perjanjian lama. Keliru di situ. Bawa dalil, bro. Jangan cuman congol. Yeremia 31 kan saya sudah uraikan tadi. Yeremia 31, Bang. Bro bawa dalil, sesungguhnya baru akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan perjanjian baru dengan orang-orang yang tidak bersunat. Paulus mengaku di dalam Galatia, baik Galatia 1 maupun Galatia 2, mengaku dengan lisannya sendiri, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, adakah perjanjian baru dari Tuhan kepada mereka yang tidak bersunat? Ternyata nggak ada. Kecuali Anda ingin mengangkat tulisan-tulisan penulis kitab saudara sebagai perjanjian baru, tapi memberikan legitimasi bahwa kitab saudara itu perjanjian baru itu siapa? Sementara Tuhan memberikan legitimasi terhadap kitabnya orang Yahudi, demikianlah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, sekarang logikanya adalah perjanjian baru adalah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Sedangkan perjanjian baru yang dimaksud oleh Kristen adalah perjanjian orang-orang Kristen, orang non-Yahudi itu sendiri yang dibuat-buat sendiri, tidak ada legitimasi dari Tuhannya Bani Israel. Silakan. Oke, sekarang saya tanya sama bro saja begini. Perjanjian baru yang sama seperti, yang bukan seperti atau tidak sama seperti yang Tuhan berikan kepada orang Israel pada waktu Tuhan memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu, perjanjian baru yang mana itu? Hukum Taurat. Kan sudah dikatakan di data 33. Ya, tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu, bukan seperti yang diberikan Tuhan kepada orang Israel pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian baru yang mana itu? Coba kamu minta saya minta kamu tunjukkan. Hukum Taurat, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian barunya. Perjanjian lama yang Sorry sayang.
Iya. Sayang, sorry Om Juma. Sayang, aku di lift ya. Nanti kalau aku mental berarti Oke. nggak ada sinyal ya. Mau pas. Sip. Ya. Jadi perjanjian Ya. kepada Bani Israel, perjanjian lamanya Bani Israel dengan Tuhan adalah ketika kemudian orang-orang Nah, Israel itu Perjanjian baru itu yang mana? Bro Hukum harus Taurat. tunjukkan perjanjian yang baru. hukum Taurat. Karena saya tunjukkan perjanjian. Nah itu yang lama itu. Bukan itu yang seperti perjanjian baru. itu kata Tuhan. Tetapi beginilah Coba kita lihat ya. perjanjian yang Coba kita kuadakan lihat ya, dengan oke. kaum Israel. Nah, sekarang saya mau tanya Bukan kepada seperti saudara. perjanjian itu kan. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yeremia 31 nomor 31, Tuhan akan mengadakan perjanjian barunya dengan orang Kristen, non-Yahudi atau Bani Israel. Silakan jawab. Tunggu ya. Tunggu ya, Bro. Tunggu ya. Saya kan sudah jelaskan di Kisah Para Rasul 15 tadi. Enggak gini. Dari segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba. Abu sudah menjelaskan itu. Oke. Saya Dengar. saya sudah dengarkan. Sekarang gini. Dengar dulu. Saudara. Dengar dulu. Perjanjian baru Tuhan itu dengan Bani Israel atau non-Israel? Jawab. Nah itu sudah jelaskan Kisah Para Rasul 15. Kamu Saya dengar ulang. tadi. Wah, kamu Saya ulang. diskusi nak bawa Perjanjian Oke, baru Allah itu dengan mau Bani ke Yeremia, Israel tapi saya ke atau Kisah Para non-Israel? Rasul 15 ulang dulu ya. Dengar dulu. Loh. Saya sudah bacakan tapi kamu nggak nangkap. Saya ulang pertanyaannya. kamu lihat, Perjanjian barunya dengan Bani Israel atau non-Israel? Jawab dulu. Dengar dulu. Kenapa Anda nggak mau Saya jawab sudah bacakan tadi tapi kamu nggak nangkap. Kenapa Kamu saudara nggak mau nangkap, jawab? Bro. Kenapa Kamu saudara nggak tidak nangkap. mau Saya sudah jawab? jelas. Tuhan akan mengadakan Sudah perjanjian dijawab. baru. Perjanjian barunya itu dengan Israel Sudah atau dijawab. non-Israel? Iya, apa jawabannya? Tadi sudah Israel dibacakan, atau makanya saya non-Israel? bilang, dengar. Ketika mereka berbicara bangsa-bangsa lain juga sudah diterima, bahkan Petrus pertama menginjili kepada bangsa non-Yahudi. Petrus yang pertama bukan Paulus. Paulus belum dipanggil Tuhan Yesus, Petrus sudah menginjil kepada bangsa lain. Sekarang kita baca ya, kenapa seperti itu? Kepada bangsa lain yang tidak diberi tuntutan hukum Taurat ya, sama seperti yang dimau oleh orang-orang Farisi itu ya. Sini kan Yakobus juga ikut menjelaskan sini ya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Dengar ya. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah rubuh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Semua bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, apa yang Dan Anda apa yang ingin dikatakan tanyakan tentang di sunat? sini? Sebelum itu Yakobus. Apa yang Nah Anda kamu ingin bilang kan bedakan? tadi cuma Israel. Loh, memang Kamu bilang cuma untuk Sekarang Israel. saya tanya, Ini Kisah Para Rasul 15 sudah 2 kali saya baca. Perjanjian, dengarkan. Bro artikan ini. Oke. Bro artikan Baik. ini supaya Oke, bro sendiri. Bro urai Oke. sendiri ini ya. Kata-kata ini saya kasih hurufnya ini naikkan seperti gunung di ya. nomor satunya dulu supaya Anda tahu ini firman Nggak, Tuhan saya atau bukan. kasih, bukan, jangan kemana-mana dulu, Bu. Loh, Ini nggak Yakobus, bisa. bro. Rasul Yakobus ini bukan Nggak Rasul bisa. Muhammad. Ya, Orang nggak Arab. bisa, Ini nggak Rasul bisa. Yakobus, salah satu murid Di Yesus. Kisah Para Rasul Iya, 15 Rasul Yakobus salah baca satu murid nomor Yesus. satunya, baca. Bukan muridnya itu adiknya, adiknya tuh. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan. Iya, ini saya Kamu baca dari baca nomor ini. 1. Saya baca dari nomor 1. Kamu. Beberapa Saya mau bacakan orang kembali ke satu perikop ini. saya baca satu Bro baca perikop. dulu ini karena ini. Saya yang baca bro satu tanyakan perikop. ini, tidak di luar Saya sana. baca dari satu perikop Ini supaya Anda telak, tahu yang bro tanyakan Anda telak tunjukkan ini. itu firman Tuhan Yang atau bro karangan manusia. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan tunggu ya. mengajarkan kepada saudara-saudaranya di situ. Jadi teman-teman gini ya, sorry saya turunkan karena dia tidak mengikuti aturan. Dia yang minta, saya tunjukkan dia nak mau baca. Dia bilang kan untuk orang Israel, ya kan? Nah, ini sudah jelas dikatain ini kata Yakobus, supaya semua orang lain bukan umat Allah, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah ini non-Israel, non-Yahudi. Tetapi Tuhan menyebut mereka apa? Yang kusebut milikku.
Lalu dia bilang cuma untuk orang Israel. Ini sudah jawaban telak sekali untuk dia, tapi rupanya waktu saya baca dia tidak mendengar. Kelemahan orang Muslim, tidak mau mendengar dan kurang jujur. Demikianlah, dengar ya. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Tuhan yang melakukan, bukan siapa. Segala bangsa, dengar ya. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sudah diberitakan Injil. Tapi di judul perikop ini kita kembali lagi ke awal, karena sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa orang dari kelompok Yudea, itu beberapa orang dari Yudea pergi ke Antioquia yang non-Israel untuk memaksakan orang di Antioquia untuk melakukan sunat. Di sini Rasul Paulus membantah hal itu. Ya, Rasul Petrus juga membantah hal itu. Yakobus juga membantah hal itu. Dan di sini dijelaskan oleh Rasul Yakobus bahwa memang Tuhan membangun kembali pondok Daud bukan hanya khusus Israel, tetapi segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu rajanya siapa? Mesias. Seluruh bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Itu yang dikatakan oleh kitab Daniel. Tapi dia tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengar penjelasan saya. Padahal bukan penjelasan, saya sudah jawab dari awal. Tapi dia mau balik lagi ke sini. Sudah terpatahkan, sunat itu bukan untuk non-Yahudi. Satu perikop saya bacakan tadi sudah terang benderang. Di situ ada Rasul Paulus, ada Barnabas di situ, ada Yakobus yang disebutkan di situ, ada Petrus kepala gereja yang di Yerusalem, Petrus kepala di gereja di Yerusalem, Yakobus dari Yudea. Nah, kelompok-kelompok dari Yakobus ini yang pergi ke sana. Ternyata mereka tidak diutus oleh Yakobus. Mereka menama-namakan diri kami diutus dari Yudea, padahal sebenarnya tidak. Itu dijelaskan di pasal ini. Itu sudah clear. Jadi yang sudah terjawab jangan balik-balik lagi. Saya tidak suka yang sudah terjawab lalu balik-balik lagi. Saya tidak suka itu. Karena kita akan muter-muter seperti lingkaran setan. Sudah dijawab, diminta balik lagi kembali. Makanya otaknya dikasih jalan. Begitu. Oke, giliran saya, Bung. Giliran saya. Oke. Jangan Anda membatasi dialog ini dengan mengkick lawan dialog Anda. Bagus. Gini, Saudara Rantepera. Anda mencoba mengambil kisah para rasul 15 ini untuk mengkanter firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian barunya Bani Israel. Kamu minta saya membaca di data nomor 17-nya. Oke, saya bacakan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Tuhan. Ini idenya siapa ini? Idenya siapa ini? Dia berpendapat sendiri. Menghujat itu pun karena keterbatasan ilmu dia. Kalau saya kasih